melakukan yas'a, sa'i di haram atau melakukan umrah di Masjidil Haram di Mekah. Yas'alu rabbal bait. Kemudian setelah melakukan ritual umrah, Imam Ahmad Al-Farahidi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yas'alu rabbal bait, ya, berdoa kepada rabbal bait, pemilik rumah ini atau Mekah, Ka'bah, min faidil qaram, dari sesuatu yang karamah, ya. Kalau faid itu bahasa siapa yang tolong dimatikan suaranya? Faid itu banjir kalau dalam bahasa literat, ya. Makna faid itu banjir. Kalau kita artikan sebagai kucuran, ya, karomah atau ilmu, ya. Karom itu juga bisa diartikan sebagai ilmu. Fazadahu ilmal arudi fantashar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Nah, ini salah satu, ya, tempat terkabulnya doa itu adalah di Mekah. Jadi saya doakan ada sekalian ini, semoga setelah corona ini bisa berangkat umroh atau haji, ya. Baik itu dibayar maupun membayar, ya. Bagusnya kalau dibayar, ya. Dibayar sama pemerintah Saudi, ya. Fazada ilmul arud, maka Allah memberikan kepada Imam Ahmad Al-Farahidi ini ilmul arud. Fantashar. Setelah itu dia kemudian mengajarkan ilmu arud ini, kemudian ilmu tersebut tersebar di murid-muridnya dulu yang berpaling ke Sibawaihi. Ya. Bainal wara fa'akbalat lahu al-bashar. Ya. Maka perhatian orang-orang yang dahulu itu berpindah, ya, ke Sibawai, cenderung ke Sibawai, fa'akbalat lahu, maka dia kembali ke Imam Al-Farahidi. Ini salah satu kisah mengapa ilmu arud itu muncul, atau Allah memberikan ilmu arud ini kepada Imam Ahmad Al-Farahidi. Wakila, dan dikatakan, innahu marra yauman, bahwasanya dia lewat suatu hari bisukis safarin, ya, di sebuah pasar. Safarin itu apa kita dibahasakan, ya? Sesuatu yang berbunyi atau trompet, ya. Jadi di Mekah itu di beberapa wilayah Jazirah Arab itu ada memang pasar-pasar. Kalau Anda mempelajari keseluruhan Arab, ada pasar tempat para penyair, ya. Di situ para penyair berlomba-lomba memandangkan syairnya, memperlombakan syairnya. Begitu juga ada pasar bisauki safarin. Bisuki safarin. Jadi marrabi, ya. Jadi ini kalau dalam bahasa Arab sebuah idiom, ya. Harus ada, kalau setelah kata marra yamurru, itu harus ada kata bi. Innahu marra yauman bisuki safari. Imam Ahmad Al-Farahidi lewat suatu waktu di sebuah pasar trompet.
Fasami'a, maka dia mendengar dakdaqata. Apa dakdaqata? Dakdaqata itu ketukan. Ya. Kalau Anda masuk ke rumah, mengetuk pintu namanya daqqa. Daqqa yadukku. Ana adukku al-baba. Saya mengetuk pintu. Jadi fasami dakdaqata. Imam Ahmad Al-Faridi mendengar ketukan matarikihim. Apa makna matarik? Siapa yang tahu? Sudah mempelajari kemarin bahasa Arab kan? Makna matarik. Eka, makna matarik Eka? Palu, Ustaz. Palu. Ya. Mufradnya atau jama ini? Mufrad. Mufrad. Jamaknya apa? Enggak tahu, Ustaz. Jamak. Ini jamak ya. Matarik jamak dari Mitrakah. Mitrakun, Ustaz. Ya. Lupa kemainan bahasa Arab ya. Sudah hafal lebih 1000 kosakata. Jadi dia mendengar ketukan dari palu mereka. Alat tusud. Tusud itu artinya tempat orang memukul, atau bahasa kita apa ya? Kalau orang memukul palu itu di mana? Saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya. Dia juga bisa diartikan apalagi wajan ya, atau baskon ya, tempat orang memukul kalau palunya yang dibuat untuk safarin. Fa'adahu dzalika ila taqti'il abyatus syair. Setelah dia mendengar itu, maka menyebabkan dia untuk mengetahui taqti'il abyatus syair. Potongan-potongan bait syair. Ya. Jadi dengan bunyi ketukan palu itu menyebabkan dia bisa mengetahui cara memotong bait syair. Coba kalau Anda dengar bait-bait syair di Indonesia, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidanna waghfir lana ma madha ya wasi'al qarami. Atau bait-bait syair yang lainnya seperti tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Nah, itu potongan-potongan syair itu berbeda-beda. Nah, nanti kita akan mempelajari pada bahar ya, bab bahar. Wafatahullahu alaihi bi'ilmil arud. Maka Allah membukakan kepada Khalil suatu ilmu yang disebut dengan ilmu arud. Ini suatu riwayat. Ada riwayat lain ya. Dikatakan bahwasanya Khalil Ahmad Al-Farahidi setelah pulang dari Mekah menuju Taif ya. Dia bertempat pada suatu wilayah yang namanya Arud. Arud ini kisahkan dekat dengan laut ya. Maka dia mendengar suara gelombang ya, ombak.
dari suara gelombang ombak inilah, bukan ombak ya, ombak ya, melahirkan nada-nada dari syair itu sendiri. Makanya disebut dengan bahar. Bahar, Maman al-bahar, apa artinya bahar? Laut. 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 Ini salah satu Laut. filosofi atau sejarah mengapa digunakan istilah bahar, karena dia mendengar ombak di lautan. Wakila, dan dikatakan pula, Su'ilal Khalil, Khalil ditanya, Halil arudi asl, Halil arudil asl, apakah ilmu al-arud itu asli? Qala na'am. Maka Khalil menjawab, ya. Marartu bil Madinati, saya telah lewat di suatu kota, hajan, faraitu syaikhan, maka saya melihat seorang syekh, orang tua ya. Kalau syekh itu artinya orang tua. Kalau kita semua yang pakai sorban panggil syekh, biar mudah dipanggil syekh juga ya. Padahal orang Arab itu syekh, orang yang dituakan, orang yang tua. Yu'allimu sabiyan ya. Dia mengajarkan anaknya. Wa yaqulu lahu, dan syekh itu berkata kepada anaknya, na'am la, na'am la la, na'am la, na'am la la, dan seterusnya. Jadi dari nada ini Syekh Ahmad Al-Farah ini terinspirasi ya, untuk membuat bahar. Jadi banyak kisah ya. Makanya dikatakan sini wakilah. Kalau ada kalian dapatkan istilah dalam sejarah dikatakan wakilah, itu masih diperdebatkan oleh para ulama tarikhi, para ilmuwan sejarah atau para sejarawan. Qultu, maka Ahmad Al-Farahidi bertanya kepada orang tua tersebut, ma hadzal ladzi taqul li-sibi, apa yang kamu katakan kepada anakmu? Faqala, maka orang tua tersebut berkata, huwa ilmun yatawarathunahu an salafihim yusammunahu at-tan'im. Maka dikatakan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang mereka wariskan ya, dari orang-orang terdahulu. Yusammuna, yang mereka namakan dengan ilmu tan'im. Liqaulihim fihi, ya. Maka dia berkata untuknya na'am. Qala al-Khalil, maka Khalil berkata, faraja'tu minal hajji, maka saya kembali dari haji ya, karena dia melakukan haji pada saat itu.
fa'ahkamtuha, maka saya memberikan dia hukum atau menjadikan nada-nada tadi itu sebagai suatu ilmu. Ai ahkamtu hadhihi sin'ah, ai ahkamtu hadhihi sin'ata wa tamakkantu minha. Atau saya apalagi istilahnya, melegitimasikan atau melegalkan atau bahasa kita apa sekarang ya? Kalau ada hak milik gitu, hak cipta, haki. Hadhihi sin'ah, produk ini atau ilmu ini, wa tamakkantu minha. Kemudian saya bersungguh-sungguh dalamnya. Waqila aidan, dan dikatakan juga, innal khalila halahu ittijah ba'da syu'ara'i ila nuzumi ala auzani lam yahadha al-arab bin qabl. Jadi juga dikatakan bahwasanya Khalil Al-Farahidi ini memberikan petunjuk kepada ba'da suara, kepada beberapa penyair pada an-nuzum. An-nuzum itu sama seperti tarkib, ya. Nanti kalian pelajari pada telaah puisi kalau saya tidak salah, atau telaah prosa. Ada an-nuzum, susunan, ya, ala auzan, atas wazan-wazan yang belum pernah muncul, ya, belum pernah ada di era pada Arab sebelumnya. Jadi Imam Ahmad Al-Farahidi diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang orang Arab dahulu pun tidak pernah tahu ada ilmu seperti ini. Faraha yudarrisu wa yanqub wa yuharrik bi asabi'ihi hatta istanbata auzana sya'ri. Ya. Kemudian dia faraha, beristirahat, kemudian belajar, ya, kemudian menggerakkan asabi', ya. Asabi' itu mana asabi'? Jafir? 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 Nggak ada saya, Jafir. Faraha, dia istirahat, kemudian yudarrisu, kemudian dia belajar, wayunaqib itu apa ya? Mengkaji lebih dalam, bukan hanya sekedar belajar, tetapi dia melakukan semacam riset, ya. Wayunaqib, menggali lebih dalam. Wa yuharrik bi asabi'ihi hatta istanbata auzan asy-sya'r. Kemudian dia menggerakkan tangan-tangannya hatta sampai
Istanbata auzan syai'. Dia mengistinbatkan. Apa bahasa Indonesianya itu? Ada yang tahu? Menyimpulkan. Mengeluarkan hukum atau menyimpulkan hukum, istanbata, ya, atau istikhrajul hukmi dalam bahasa lainnya, mengistinbatkan, ya, wazan-wazan syair. Itulah yang kemudian disebut dengan bahar. Ini selanjutnya dijelaskan. Waqadah, sampai mana itu? Waqad hasara al-Khalilu asy-syi'r al-Arabi Waqad hasara al-Khalilu asy-syi'r al-Arabiyya fi 15 bahran. Jadi Khalil Al-Farahidi hasara, ma makna al-hasara? Hasir, ma makna? Meringkas, ya. Supaya mudah atau merangkum, ya, supaya mudah dipelajari. Pada hasral Khalil meringkas asy-syi'rul Arabi, syair-syair Arab itu tersebut, fi 15 bahran, pada dalam 5 bahran atau buhur, ya, jamak dari bahrun. Bistiqra'i min kalamil Arabi. Ma makna bistiqra'? Istiqra itu kalau ini ada contoh, ya. Ada contoh yang diberikan. Kalau dalam metode pembelajaran, istiqra itu dedukasi atau sekitar dia dari hal yang khusus menjadi umum. Jadi ada contoh-contoh syair atau contoh-contoh kaidah. Kemudian dari contoh-contoh tersebut melahirkan istiqra, kesimpulan, ya, atau apa bahasa Indonesianya, karena kita lupa bahasa Indonesia, ya. Karena memang bahasa Arab itu ada beberapa istilah yang sulit diindonesiakan, ya. Nah, semacam itulah istiqra, ya, dari contoh-contoh min kalamil Arabi, dari perkataannya orang Arab, dia ambil contoh-contoh tersebut, kemudian dia memberikan hukum, memberikan kaidah pada contoh-contoh perkataan orang Arab itu. Itulah disebut dengan istiqra. Nanti kalian cari tahu bahasa Indonesianya apalah, ya. Alladzi khassahu Allahu bihi, yang Allah memberikan kekhususan, ya, kepada mereka dengannya. Fakana sirran maktuban fi taba'ihim ittala'a Allahu al-Khalila alaihi wa ikhtasahu bi ilham dzalika wa illam yash'uru bihi wala nawwuhu. Saya ulangi. Ya Allah, Madura sampan. Sampan. Kenapa disampan? Intan. Oke. Fakana sirran maktuman fi tiba'ihi ittala'a Allahul Khalil alaihi wa ikhtasahu bi ilhami dzalika wa illam yash'uru bihi wala nawwuhu. Kama annahum lam yash'uru bi qawaidin nahwi was sarfi.
Wa innama dzalika mimma fatarallahu alaihi wa kana syu'ara'u qablahu yunazzimuna al-qarid 'ala al-tarazi min sabaqihim aw isnadan ila malakatihim al-khassah. Saya ulangi. Fakana sirran maktuban fi tibaihi. Ini menjadi suatu yang sirran. Apa makna sirran? Rahasia. Rahasia. Maktuman fi tibaihi. Apa makna maktuman? Katama. Yang Buta. ya orang buta. Maktuman artinya yang terpendam, Terpendam. yang tersembunyi. Sesuatu yang rahasia yang tersembunyi fi tibaihim. Pada tiba, mana tiba? Matba. Kalau lihat buku, Anda sering lihat at-taba'at, lihat buku-buku klasik atau buku-buku bahasa Arab, itu ada tulisan at-taba'ah atau at-tiba', Cetak. cetak, ya, percetakan. Maka itala Allah memunculkannya kepada Khalil Ahmad Al-Farahidi dan mengkhususkannya dengan ilham, ya, bukan Ustadz Ilham ya. Dengan ilham kan itu sesuatu yang diperoleh oleh manusia, ya. Sesuatu, kalau bahasa kita, ilmu ladunni, ya. Kalau ada yang tidak percaya seperti ini, ya tidak apa-apalah. Nanti suatu saat dia juga akan percaya, ya. Bahwasanya ilmunya Allah itu luas, ya. Jangan merasa bahwa kita sudah punya ilmu agama sudah cukup, ilmu hadis sudah cukup. Bisa jadi Allah memunculkan ilmu-ilmu yang lain, biilham, dengan ilhamnya Allah. Wa illam yash'uru bihi wala nawu, yang orang lain tidak pernah merasakannya atau bahkan nawu, tidak pernah meniatkannya. Sama dengan teknologi, ya. Orang dulu tidak pernah tidak pernah merasakan bahwasanya nanti ada orang menelpon dari Amerika ke Indonesia, bisa lihat langsung wajahnya. Sama seperti Zoom ini. Dulu orang tidak pernah berpikir akan ada Zoom seperti ini. Bahkan diniatkan pun tidak pernah. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai khalifatun fil ard, ingat itu, bukan hanya tugas kita beribadah. Ingat ya, tugas kita di bumi bukan hanya beribadah. Tugas kita di bumi adalah mengurus dunia. Ya. Tugas kita mengurusi dunia. Bagaimana kita mau mengurusi dunia? Ya kita harus mengikuti perkembangan dunia. Jangan karena produk ini produk dari barat atau produk ini bukan dari umat Islam, lantas kita tolak. Ya. Karena produk dari barat itu sebenarnya adalah produk dari Islam, dari para penemu Muslim terdahulu yang kemudian dikembangkan. Ya. Jadi banyak sekali sebenarnya ilmu kita, ilmunya Allah, ya, yang diberikan kepada umat Muslim, tetapi umat Muslim sekarang lam yash'ur, tidak mau merasakan, ya. Tidak mau, bahkan tidak mau punya niat untuk melakukan itu. Dulu waktu Gojek belum ada, ya, waktu Gojek belum ada, itu saya kan dulu waktu kuliah tahun pertama jalan kaki, ya, jalan kaki dari IMIM ke Unhas. Dulu saya sempat berpikir
bagaimana mendatangkan tukang Gojek, Gojek pangkalan, ya, itu ke tempat saya untuk menjemput saya pergi kuliah. Maka cara yang saya lakukan adalah datang ke pangkalan ojek, minta nomor HP-nya tukang Gojek. Ya. Minta HP-nya tukang Gojek. Dan dari situ sebenarnya bisa kita kembangkan. Akhirnya orang lain punya ide. Bagaimana kita mendatangkan Gojek tanpa perlu ditelepon melalui aplikasi. Akhirnya datanglah Gojek depan rumah kita tanpa harus ditelepon. Cukup mengklik saja, sudah langsung datang. Itulah pengembangan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sekarang kita sebagai anak sastra Arab, kira-kira apa inovasi kita yang bisa kita berikan untuk pengembangan bahasa kita ini? Kalau secara kaidah, kita tidak akan mungkin merubah kaidah bahasa Arab. Ya. Tidak mungkin fa'il menjadi maf'ul, tidak mungkin fi'lun menjadi maf'ul. Ya. Tetapi bagaimana kita mengkreasikan, ya, agar orang-orang yang ada di sekitar kita bisa bermanfaat, mendapatkan manfaat dari bahasa Arab itu sendiri. Ini penting pelajaran dari kita, bagaimana caranya ya kita selalu meminta kepada Allah. Salah satu doanya Imam Ahmad Al-Farahidi itu adalah meminta ilmu yang tidak pernah diajarkan oleh orang lain, yang tidak pernah ditahu sama orang lain. Bagus sekali doanya ya. Ya Allah, ajarkanlah saya ilmu yang orang lain tidak pernah tahu. Itu mungkin belum pernah muncul di benak adik-adik sekalian. Baik, kama annahum lam yash'uru biqawaidin nahwi was-sarfi. Sebagaimana mereka juga tidak pernah merasakan, ya, bagaimana kawaid nahwu was-sarf itu terbentuk. Zaman Nabi tidak ada nahwu saraf. Ya. Sejarah nahwu saraf muncul setelah di zamannya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ya. Di mana Abu Aswad Ad-Duwali, ya, ketika mendengar anaknya mengatakan ma ajmala hadal lail, alangkah indah malam ini, atau ada yang mengatakan ma ajmala hadal sama, alangkah indah malam langit yang ini. Dia mengatakan ma ajmalu. Maka Abu Aswad Ad-Duwali apalagi kaget gitu ya, kaget melihat bahaya ini kalau kita tidak membuat suatu kaedah bahasa Arab, lama-lama ini bahasa Arab akan kacau. Ya. Maka dia meminta saran kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan maka Khalifah memerintahkan untuk membuat kaedah nahwu, ya, agar supaya tidak ada kesalahan dalam memberikan baris, karena bisa menyebabkan terhadap kesalahan mengartikan. Dia maunya ma'ajmala, alangkah indahnya malam ini, tetapi dia bilang ma'ajmalu, maka itu sebuah pertanyaan. Apakah indah? Apa indah malam ini? Itu pertanyaan, bukan suatu hal yang memberikan kekaguman terhadap sesuatu yang dia lihat. Itu pentingnya belajar bahasa Arab. Ini kalian belajar mutola'ah kan? Halo? Iya, belajar. Oke. Jadi nanti yang belum pretest, sebentar jangan dulu bubar ya. Yang belum pretest sebentar jangan dulu bubar. Silakan nanti kalau jam 4 adik-adik sekalian bisa meninggalkan Zoom. Yang pretest tetap tinggal, karena saya mau langsung pretest saja sekarang. Baik, kita lanjut. Wa inna madzalika mimma fatarallah alaihi.
Dan ini sesungguhnya adalah sesuatu yang jadi fitrah, ya. Yang Allah berikan fitrah terhadapnya. Wa kana syu'ara'u qablahu yunazzimuna al-qarid ala tarazi min sabaqihim aw isnad ila malakatihim khassah. Karena sesungguhnya para penyair-penyair sebelumnya itu menyusun, ya, yunazzimuna al-qarid. Ini al-qarid ini istilah lain dari asy-syair. Al-qarid namanya. Ala tarazi min sabaqihim, dengan cara, ya, yang lama, au istinadan ila malakatihim al-khassah, atau disandarkan pada bakat-bakat khusus yang mereka miliki. Ini penjelasan terkait dengan apalagi munculnya ilmu al-arud, ya. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Sudah bisa dipahami atau pura-pura dipahami? Atau tidak paham sama sekali? Nah, ini kita baru belajar sejarahnya, ya. Nanti baru masuk pada ilmunya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, kita lanjut. Bismillah. Sababu tasmiyatihi bil arud. Sababu tasmiyatihi bil arud. Sebab dinamakannya ilmu arud. Wa sabab tasmiyat hadzal ilm bil arudi, hadzal ilmi bil arudi, sebab dinamakannya ilmu ini dengan ilmu al-arud, huwa anna al-khalila wada'ahu fi makani musamma bihadzal ism. Bahwasanya Khalil itu memperoleh atau meletakkan atau mendapatkan, ya, ilmu ini fi makan musamma bihadzal ism, yang sama dengan nama tempat tersebut. Ya. Jadi tadi saya jelaskan bahwa Khalil ketika pulang dari Mekah, di antara Mekah dan Taif itu sekitar 1 jam lebih lah, ya. Ada kampung namanya, ada tempat namanya Arud. Maka di situ Allah memberikan ilham kepada Khalil, maka dia memberikan nama ilmu ini sesuai dengan nama tempat tersebut. Wa huwal makanul ladzi yaqa'u baina Makkah wa Taif. Jadi tempat ini adalah letaknya antara Makkah dan Taif. Selanjutnya maudhu' ilmi al-arud, ya. Qad alimna sabiqan anna al-ilma al-arudi huwa ilmu yu'rafu bihi sahihul awzan asy-syi'r al-arabi wa fasiduha. Fakana min ad-daruri ay yakuna mawdu' bahthi asy-syi'r al-arabi ay yakuna mawdu' al-bahthahu asy-syi'r al-arabi haitsu annahu kalam mawzunun bi awzanil makhsusati. Jadi tema ilmu al-arud sebagaimana yang
qad alimna sabikan, yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwasanya ilmu arud adalah ilmu untuk mengetahui sahihnya auzan syair, wazan-wazan syair Arab, atau kerusakannya, ya. Maka dibutuhkannya pembahasan, ya, tentang syair Arab ini, atau secara apa lagi namanya, secara pasti, ya, bahwa tema dari pembahasan kita nanti ini berkaitan dengan kalamul mauzun bi auzanil makhsusah, ya, perkataan-perkataan yang berwazan dengan wazan-wazan yang makhsus, yang khusus. Jadi perlu nanti kalian hafal ini, ya, banyak sekali nanti istilah-istilah yang perlu dihafal, ya, karena ini betul-betul ilmu khusus, ya, yang tidak dimiliki oleh para penyair-penyair yang lainnya, khusus memang untuk orang Arab. Karena dia khusus, maka mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Muhammad SAW juga khusus untuk menandingi wazan-wazan dari para penyair Arab terdahulu. Ya. Makanya sering kita dapatkan dalam Al-Quran wazannya sama dengan wazan dari kalamul Arab, perkataannya orang-orang Arab. Misalnya contoh, wa rabbuka fakabbir. Apa artinya? Azman. Wa rabbaka fakabbir. Intan. Apa artinya wa rabbaka fakabbir? Bapak kurang jaga kami. Hah? Rabbaka fakabbir. Coba kalau Anda balik tulisannya itu rabbaka fakabbir. Contoh, ya. Coba saya kasih contoh di sini. Ini salah satu keunikan Al-Quran yang kemudian menandingi keunikan dari syair Arab. Saya kasih lihatkan. Nah. Rabbaka fakabbir. Ra, ba, kaf. Fa, kaf, ba, ra. Kalau dibalik ini, sama bacanya. Sama juga. Sama bacanya kan? Itulah keunikan dari Al-Quran. Nanti bahasa Arab juga seperti itu. Yang tidak sama dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Tidak ada Anda dapatkan itu, ya. Baik, kita lanjut. Ya. Masih banyak lagi contoh-contoh dalam bahasa Arab Al-Quran yang sangat unik, ya. Oke. Terakhir, ya. Al-faidatu min dirasati ilmil arud. Faedah atau manfaat
dari kita mempelajari atau kita menganalisis atau kita meneliti tentang ilmu al-arud. Wa ammal fa'idatu min dirasati hadzal ilm min dirasati hadzal ilm fatatalakhas fi ma yali. Ya. Adapun faedah atau manfaat dari mempelajari ilmu arud ini maka dapat diringkas ya dalam beberapa sebagai berikut. Fi ma yali sebagai berikut. Maka dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, amnil muwallid. Amnil muwallid min ikhtilati dari min ikhtilat ba'd al-buhur asy-syi'ri bi ba'd. Apa lagi artinya? Amnil muwallid. Ma mana al-muwallid? Yang melahirkan. Yang apa? Memberikan keamanan ya. Muwallid itu kayak apa ya? Ada orang Arab ya. Kemudian datang orang non-Arab mempelajari bahasa Arab. Sama dengan Indonesia ya. Orang Indonesia mempelajari bahasa Arab ya. Maka istilah-istilah dalam bahasa Indonesia sama dengan skripsinya senior-senior kalian ya. Banyak yang bahasa Arab tulisannya, tetapi rasa Indonesia. Ya. Jadi manfaat dari mempelajari ilmu arud itu memberikan keamanan, ya, rasa aman ya, kepada orang-orang yang mau mempelajari seperti kita ini dari ikhtilat percampuran ba'dal buhur syir bi ba'd antara bahar syair satu dengan syair yang lain supaya tidak tercampur-campur karena dia punya pola tersendiri. Jangan sampai nanti Anda campur mustaf'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun, mutafa'ilun. Padahal tidak begitu anunya, seharusnya mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Nah, itu menjaga agar tidak terjadi campur ya, antara bahar-bahar, antara satu bahar dengan bahar yang lain. Kemudian wa amnu ala syi'ri bil kasr wa min at-taghyir alladhi la yajuzu dukhulahu fihi. Yang kedua adalah menjaga agar syair tidak rusak dari bidat taghyir, dari perubahan-perubahan yang la yajuz, tidak boleh ya. La yajuz, tidak boleh dukhul fi, masuk di dalamnya. Jadi kalau misalnya ada
kaedah-kaedah yang berbeda ya, yang masuk ke dalam syair Arab itu tidak boleh karena sudah ada ketetapan syair Arab. Ya, dia menjaga dari kerusakan syair Arab tersebut. Kemudian yang ketiga, wa tamyizus syi'r min ghairihi kas-saja' fayu'rafu anna al-Qur'an al-Karim wal hadits an-nabawi laisa bisyi'ri. Meskipun Al-Quran itu bentuknya seperti syair, ada beberapa jumlah bentuknya seperti syair, tetapi Al-Quran dan hadis itu bukan syair. Ya. Al-Quran dan hadis bukan syair. Meskipun Al-Quran dan hadis banyak bercerita tentang histori, sejarah, belum tentu atau tidak bisa kita katakan bahwasanya Al-Quran dan hadis adalah sejarah, buku sejarah. Meskipun dalam Al-Quran hadis berbicara tentang ilmu pengetahuan, maka tidak bisa kita katakan Al-Quran dan hadis adalah buku ilmu pengetahuan. Karena Al-Quran mencakup seluruhnya. Ya. Jadi, untuk membedakan watamyizus syi'ri, untuk membedakan antara syair min ghairi dari selainnya. Seperti saja. Ma mana saja? Ma mana saja? Ada yang tahu? Doti-doti. Kalau bahasa apa ya? Bahasa Indonesianya apa? Ilmu hitam. Ah, ilmu hitam. Mantra-mantra. Mantra-mantra, ya. Mantra-mantra. Bahasa doti-doti. Suka doti ini. Ya. Atau sajak, ya. Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan sajak. Sajak itu ya bisa berarti prosa. Bisa, tapi diartikan di sini sebagai mantra-mantra untuk membedakan antara syair dengan yang lainnya seperti misalnya mantra-mantra. Fayu'rafu, dan diketahui bahwasanya Al-Quran dan hadis Nabawi laisa, bukanlah syair. Baik. Saya kasih cepat saja karena ini terakhir. Wal arudu wa ilmu alladhi yaqu bi dhasil wazn wal wazn huwa suratul kalam alladhi nusammihi syi'ran wa suratul lati bi ghairi la yakuna syi'ran wa yudarrisuha hadzal fan li'annaha zahirat wa kullu zahiratin fahiya jadira bid dirasa wa illam ya'lam al-ghard wa yudarrisuha li yu'ina al-qari الناقد على التمييز بين الخطأ والصواب وليعين الشاعر المبتدئ على وليعين الشاعر المبتدئ على إجادة فن واختصار الطريق إليه. ويقول الخطيب التبريزي إن معرفة الأساس الوزن وكيفية التكوين والتمييز بين البحر والبحر وتقطيع الأبيات والفتن sorry, bukan apa sih ini apa artinya itu walfutnah? Ada yang tahu? Ila mawadil khata'i matlubatun ila janibil matlubatil ukhra hatta tuktamil adwatin naqid wa yastatil qiyam bi'amalil wafi. Saya kira itu ya manfaat dari mempelajari ilmu arud. Semoga nanti ada sekalian betul-betul bisa memfokuskan dirinya ya. Nanti kalau pada akhir
apalagi akhir semester atau akhir kuliahan kalian bisa mengambil penelitian ya khusus mempelajari tentang syair-syair Arab ini. Baik, ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Saya mau absen dulu. Apakah masih ada orangnya di kelas atau sudah? Asma'akum Trisnawati, tidak ada. Eka, oke ada. Lutfi Syaharuddin,